Rekan-rekan media sekalian, baru saja saya mendampingi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk melihat secara langsung terkait dengan pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap COVID-19. Rekan-rekan media sekalian, rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini, kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap. Seperti contoh saat ini adalah kita laksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta. Kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga, khususnya adalah food hall yang ada di Bekasi, dan termasuk adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat, yaitu tempat-tempat penjualan apotek, penjualan obat. Di sana akan kita terus awasi. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500, kita batasi mungkin hanya 200 saja. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut, dan mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, dan tambahan anggota Polri yang akan dilibatkan kurang lebih 340.000, karena kita harus mengamankan di 1.800 titik tersebut. Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah. Siang ini langsung di atas stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih banyak. Jadi pendisiplinannya kalau ada bapak-bapak lebih leluasa Pak. Iya. Pak. Iya. Ya, jadi contoh. Kita mungkin Pak perlu didorong semua daerah punya peraturan Pak. Iya. Karena kalau tidak punya peraturan, penegak hukum tidak punya dasar untuk masker misalnya Pak. Itu kita sudah bagi 20 juta. Nah, sekarang wajib kita cek. Kalau enggak 250.000. Iya. Siap.
Terima kasih Pak Gub. Ya. Pangdam? Kelihatannya ada yang tanya, Pak. Ada yang tanya. Ya, sudah jelas ya. Pak izin mau bertanya, berarti ini sudah mengartikan bahwa new normal untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah air dan khususnya juga untuk di DKI Jakarta ini sebenarnya kapan Pak pastinya? Apakah mungkin kemudian mal akan dibuka? Karena kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Panglima bahwa nantinya akan dari tim TNI Polri akan mengamankan di setiap mal-mal, tempat pariwisata, kemudian juga akan dibatasi dari setiap orang-orang yang akan datang. Berarti ini new normal ini akan dimulai sejak kapan? Kapan kemudian masyarakat ini sudah bisa beraktivitas kembali? Mungkin dari Pak Anies juga bisa ditambahkan. Terima kasih. Izin Pak Panglima, Pak Kapolri. Jadi terkait dengan PSBB, tadi juga seperti diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus disiplin menjalankan pembatasan sosial. Virusnya menular lewat pertemuan. Bila tidak ingin ada penularan, maka kurangi pertemuan. Tiadakan pertemuan. Pertemuan ini pertemuan sosial, pertemuan ekonomi, pertemuan budaya, pertemuan keagamaan. Nah, khusus untuk wilayah Jakarta, 2 pekan ini adalah 2 pekan penentuan. Nah, kami berkepentingan untuk semua masyarakat mentaati secara disiplin sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir perpanjangan PSBB itu tidak perlu diperpanjang. Karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4. Apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB-nya harus diperpanjang sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada. Jadi para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya, memantau terus. Insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa. Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli,